tanah pertiwi, kita berdiri satu barisan. Merah putih berkibar, kita bersatu, bergerak maju, satu tujuan. Takkan mundur, takkan menyerah, api semangat tak akan padam. Merah putih berkibarlah, kita berdiri untuk Indonesia. Bersatu kita membela bangsa. 17 Agustus kita merdeka. Merah putih berkibarlah. As soon as I moved to Surabaya, I was on a flight with some members of this Go group, and they invited me to come and to be a part of their Go group at their church. I was brand new to the country, and I joined. The people in the group, they became my friends immediately. They took me under their wing. They taught me things. They helped me to get to know the culture. And so about a couple months ago, it just kind of came about, and God just allowed me to be a part of this group, and it has helped me incredibly just to grow in faith and community. It's so important to our faith to gather and connect with other believers and get to know them and encourage one another, and it's been a huge blessing for me, and even God really working in my personal relationship with Him through my Grow group. Recently, I posted a prayer request in the WhatsApp group, and it was a situation where I was not able to go through by myself. The members of the group responded very quickly. They prayed for me. A few days later, the Holy Spirit spoke to me as far as what to do. It was definitely something which was out of my comfort zone, and I decided to reach out to the other person whom I had a conflict with and apologize. I invited her to go to the picnic. She felt very welcomed by the ICA and the Go group. She was experiencing something which was out of her expectation. So I would encourage you to find that Grow group, and if you've really struggled with that, pray about it and let God lead you to the right group that is for you, and so that you can really grow in community and walk together with other believers. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali berjumpa kembali di ibadah bahasa Indonesia ICA. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kepingin untuk mau mengikuti Go Group, saudara bisa menanyakan kepada tim hospitality yang ada di depan situ. Nanti akan diarahkan ke Go Group mana yang sesuai dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Antoni Nadi, saya salah satu anggota daripada tim pengkhotbah yang ada di ICA Surabaya ini. Dan kita masih di dalam seri yang sama, dan kita saat ini memasuki minggu yang kedua, yang dimana judulnya adalah Kasih adalah Dasar Utama. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, ya Tuhan, kiranya Kau lembutkan hati kami, kebenaran-Mu yang akan kami terima itu akan menjadi benih ilahi yang bertumbuh subur di dalam kehidupan kami, yang menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan kami dan juga bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, coba saudara renungkan sejenak. Bila hari ini adalah hari terakhir saudara
yang ada di dunia ini. Kira-kira apa yang saudara sesali? Hari ini terakhir, apa yang saudara sesali, yang belum saudara lakukan? Apakah saudara menyesal karena, aku kurang banyak hartanya, harusnya aku selama punya kesempatan dunia ini aku bekerja lebih keras, aku supaya dapat harta lebih banyak. Atau, aku kurang bersenang-senang. Aku harusnya bisa menikmati hidup ini dengan pergi ke sana, pergi ke sini. Gitu ya. Liburan ke sana, liburan ke sini, melakukan hal yang aku sukai. Atau kita menyesali karena kita kurang mengasihi. Kita sering melakukan banyak konflik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita menyesal, kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaiki hal itu. Kita pasti sudah mendengar perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya ukuran untuk mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri. Setiap manusia selalu mengasihi diri sendiri. Tidak ada manusia yang membenci, yang mau merusak dirinya sendiri dengan sadar, tidak ada. Dan ukurannya adalah kita harus diminta mengasihi orang lain, ukurannya sama, mengasihi diri sendiri. Ini mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Benar, saudara? Ya. Karena apa? Karena berlawanan dengan nature kita, dengan keadaan kita. Kita sangat suka untuk menyenangkan diri sendiri. Kita tidak suka untuk menyenangkan orang lain. Itu bukan nature kita. Gitu ya. Karena di dalam diri kita ini, seringkali kita ini kecewa terhadap orang lain. Apakah itu kita pernah dikhianati? Apakah karena kita pernah direndahkan oleh orang lain? Atau disalah mengerti? Sehingga membuat luka di dalam hidup kita ini dan sehingga kita sulit untuk mengasihi orang lain. Sulit bukan berarti tidak bisa atau tidak mungkin. Karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu diperlukan di dalam menjalin hubungan dengan sesama. Karena kasih yang berasal dari Allah, karena itu poin yang pertama adalah kasih adalah alasan utama kita diciptakan. Jadi kalau ada yang mengatakan aku tidak bisa mengampuni, aku benci, aku dendam, aku tidak bisa mengasihi, sampai kapanpun, itu kalau orang yang Kristen yang mengatakan itu sebenarnya dia hanya belum mengerti bahwa tidak ada yang tidak bisa. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kasih-Nya, karena Allah itu adalah kasih. Dan di dalam hubungan kita satu sama lain, itu landasannya adalah kasih. Kita baca di Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara baca lengkap perikop ini, dikatakan ada seorang guru ahli Taurat yang sedang mencobai Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan ini. Apa yang Yesus jawab, yang katakan, itu adalah merupakan dua bagian ringkasan daripada ke-10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Musa, hukum Taurat itu. Yang dimana 4 perintah pertama adalah bicara mengenai hubungan manusia dengan Allah.
Sedangkan 6, hukum selanjutnya adalah bicara mengatur bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Tetapi ke-10 perintah Allah itu semuanya tentang hubungan, relationship berdasarkan kasih. Mengapa hubungan itu penting di mata Tuhan? Sehingga dia memberikan ke-10 perintah Allah yang isinya hanya mencakup 2 hubungan yang besar, hubungan vertikal ke atas dengan Allah dan hubungan yang horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia. Diselubungi dengan kasih. Mengapa penting bagi Allah? Karena Allah Tritunggal kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sejak dari semulanya itu sudah berada di dalam hubungan yang saling mengasihi, di dalam sukacita, dan memuliakan satu sama lain di dalam kekekalan. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal kita adalah Allah 3 pribadi, itu adalah mereka saling memuliakan, saling mengasihi satu sama lain, mereka mengorbit satu sama lain, tidak ada yang satu diam kemudian yang 2 saling melayani, tidak ada. Mereka bertiga saling memuliakan satu sama lain. Mereka membentuk sebuah hubungan kasih yang luar biasa, kasih yang kekal. Itulah yang menjadi sebuah dasar, sebuah hal yang utama di dalam pribadi Allah kita. Allah kita menyukai hubungan yang di dalam kasih karena Dia sendiri melakukannya. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-4 dan ke-5. Ini menunjukkan bagaimana Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia menjelaskan hal ini ketika Dia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Aku telah mempermuliakan engkau, yaitu Yesus bicara kepada Bapanya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan memuliakan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan jelas ini menunjukkan adanya hubungan yang saling memuliakan, hubungan dalam kasih yang begitu dekat, yang begitu erat, yang antara pribadi, Allah 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka saling mengasihi satu sama lain. Itulah sebabnya Dia juga menghendaki setiap manusia, khususnya orang-orang pilihannya juga hidup di dalam saling mengasihi satu sama lain. Artinya bahwa kasih itu hanya terdapat dalam sebuah relationship, sebuah hubungan. Orang yang mengisolasi dirinya, dia tidak mau untuk berteman lebih dalam dengan orang lain. Dia maunya hanya menyendiri. Orang itu adalah orang yang sulit untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Karena yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Dia tidak mau repot-repot untuk mengikut campur atau lebih kenal lebih dalam. Stay safe, mau yang aman. Itu adalah orang yang sulit untuk bisa mengasihi. Dan apabila hidup di dunia ini tanpa sebuah hubungan yang saling mengasihi, maka orang itu hidupnya menjadi worthless, menjadi sia-sia, tidak berguna. Hidup yang tidak berarti, tapi terutama orang itu hidupnya tidak mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang pilihannya. Karena jelas tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan kita, Dia memanggil kita menjadi anaknya adalah kita membangun hubungan yang penuh kasih satu sama lain seperti yang Dia telah mengasihi kita. Tapi kalau orang itu menolak, maka dia sama saja dengan dia tidak melaksanakan kehendak Allah. Seperti contoh yang kita lihat di video singkat ini. Silakan ditampilkan.
Kalau saudara lihat, dua anak ini harusnya apa? Harusnya mereka itu saling bekerja sama untuk memecahkan balon itu untuk mencapai tujuan. Ya Pak, supaya jadi menang juara, kan begitu. Tujuannya itu kan itu. Tapi karena masing-masing itu mau egois, mereka maunya tidak mau mengasihi satu sama lain, kepingin mau dilayani satu sama lain, akhirnya apa? Mereka diam. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi tujuan mereka mengikuti lomba. Sama. Orang Kristen kalau hidupnya hanya menyendiri, tidak mau melakukan hubungan dengan kasih terhadap satu sama lainnya. Seperti itu, diam aja. Tidak mencapai tujuan seperti yang Tuhan mau. Yaitu kita melakukan sebuah hubungan yang didasarkan kasih untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan kita dengan kita saling berhubungan, saling membangun di dalam hubungan kita dengan orang lain. Hubungan dalam kasih itu dengan sesama tidak bisa datang dengan sendirinya. Namun harus ada upaya. Artinya apa? Ada waktu yang diberikan. Ada tenaga yang dikorbankan. Ada telinga yang disediakan. Artinya untuk kita menjalin hubungan itu kemudian tidak ada bisa duduk diam, kemudian orang bisa datang kemudian mengenal kita. Enggak. Harus sama-sama kita mengupayakan. Untuk supaya hubungan ini bisa berjalan lebih lanjut. Ada sebuah kebenaran, prinsip kebenaran yang berlaku secara universal. Prinsip ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi rusak. Saya ulangi. Segala sesuatu yang bila dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan menjadi rusak. Contohnya apa? Rumah. Kalau rumah saudara, saudara biarkan saja, tidak pernah saudara rawat, tidak pernah saudara sapu, tidak pernah saudara bersihkan. Lama-kelamaan rumah saudara itu akan menjadi rusak. Banyak bocornya lah, banyak retaknya lah, kotorannya banyak, lama-lama rusak. Taman, kebun kalau dibiarkan, tidak dirawat, maka akan tumbuh tanaman-tanaman liar dan semuanya menjadi rusak. Ya, badan kita kalau kita biarkan tanpa kita rawat, tanpa melihat makanan yang sehat, tanpa olahraga, lama-lama tubuh kita juga penuh penyakit. Sama dengan hubungan. Hubungan ini kalau tidak dirawat, kalau tidak dijaga, kalau tidak memiliki effort untuk masing-masing kita ini merawat, menjaganya, maka hubungan ini lama-lama akan menjadi rusak. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita mulai bertindak. Jangan dibiarkan terus-menerus. Kasihi orang terdekatmu terlebih dahulu. Karena itulah untuk kita diciptakan. Jangan dibiarkan sampai semuanya menjadi keras. Waktu tidak bisa menyembuhkan. Ada orang mengatakan, biarlah waktu nanti itu yang akan menyembuhkan. Tidak akan pernah bisa. Harus diperlukan adanya upaya, sebuah usaha untuk kita memperbaiki hubungan itu. Seperti yang kita lihat kesaksian tadi di Go Group itu. Ada seorang ibu yang mengatakan setelah mengikuti Go Group dia mendengar suara Roh Kudus untuk dia mulai bertindak. Untuk dia menghubungi orang yang dia konflik tadi. Untuk memperbaiki hubungan itu. Ada upaya untuk hubungan dalam kasih itu bisa dilaksanakan. Dasarnya adalah Tuhanlah yang memberikan adanya kasih itu di dalam setiap orang percaya. Selain kasih adalah alasan kita diciptakan, maka kasih juga menjadi ukuran hidup kita. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 36 dikatakan seperti ini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu menjawab mereka di ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat penghakiman terakhir bagi seluruh umat manusia kelak. Semua bangsa di dunia ini akan ia kumpulkan. Dan ia akan memisahkan mereka seorang demi seorang. Seperti memisahkan domba dengan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Allah secara spesifik berbicara kepada dua kelompok ini. Tetapi yang kita lihat adalah ketika Allah berbicara kepada orang yang melakukan kasih di dalam hidupnya dengan mengasihi sesama. Yaitu kepada para domba ini. Kasih itu sama dengan memberi. Kalau egois itu sama dengan mengambil lawannya. Artinya ketika kasih itu diberikan, mengasihi orang lain, ada sesuatu yang di dalam diri kita yang kita berikan kepada orang lain. Itu namanya kasih, mengasihi. Kalau orang yang serakah, orang yang egois itu hanya mau mengambil semua yang milik orang lain untuk diri sendiri. Tetapi kasih apa yang kita punya, itu yang kita berikan. Ini bicara banyak macam, banyak hal. Waktu, tenaga, pikiran, uang, semuanya karunia yang Tuhan percayakan itu semuanya diberikan. Itu namanya kita melakukannya di dalam kasih. Dan Allah mengukur hidup kita dengan kasih. Kelak suatu saat setiap kita tidak ada yang luput. Kita akan berjumpa dengan Yesus. Dan ia akan bertanya kepada kita. Ia tanya bukan berapa banyak hartamu yang sudah kau dapatkan selama kau hidup di dunia. Oh kamu sekian miliar, oh berarti kamu nanti tinggalnya di sini. Oh kamu sekian triliun, oh kamu tinggalnya di sini. Tidak, dia tidak tanya seberapa banyak hartamu yang kamu dapatkan di dunia ini. Juga dia juga tidak mengatakan, tidak bertanya, apa saja prestasimu selama kamu hidup di dunia ini. Apakah kamu sudah mencapai gelar begitu banyak? Apakah kamu juga mencapai posisi yang tertinggi di dalam perusahaanmu atau di dalam pemerintahanmu? Dia tidak tanya begitu. Atau juga Tuhan Yesus tidak bertanya, sudah berapa banyak followermu di sosial media? Apakah sudah jutaan, sudah puluhan juta? Dia tidak tanya seperti begitu. Yang dia tanyakan adalah seberapa banyak engkau sudah mengasihi sesamamu. Seberapa banyak kita mengasihi saudara kita selama kita hidup di dunia ini. Itu yang akan kelak dia tanyakan kepada setiap kita. Ukurannya adalah kasih, bukan yang lain. Mengapa ia menanyakan pertanyaan ini? Mengapa kasih itu menjadi sesuatu hal yang penting sekali bagi Tuhan? Jawabannya tidak ada yang lain kecuali karena ia sendiri adalah kasih. Dan kita adalah murid-muridnya, pengikutnya. Kalau Tuhan kita, guru kita, raja kita, dia melihat kasih itu adalah sesuatu yang paling penting, yang paling precious, yang paling berharga.
Kita pun yang kita sekarang mengatakan, Tuhan, aku adalah anakmu, aku adalah hambamu. Harusnya pun juga kita memiliki sebuah ukuran yang sama seperti Tuhan kita. Bukan kita yang hamba ini kepingin jadi Tuhan, kepingin untuk dilayani, bukan. Itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Yohanes 13 ayat 35 jelas Tuhan mengatakan seperti ini. Dengan demikian semua orang akan tahu, ini kata Yesus kepada para muridnya, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ukurannya jelas, aku ini orang Kristen. KTP-ku tulisannya Kristen, sudah lama. Sudah mulai dari lahir aku jadi orang Kristen. Apakah itu sebuah jaminan bahwa itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Belum tentu. Yang Tuhan mau adalah apakah selama kita menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Yesus, menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus, apakah kita mengasihi sesama kita? Atau kita cuek, tutup mata terhadap apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan yang ada sekitar kita. Atau kita suka berkonflik dengan orang lain tiada henti. Karena kita merasa kita yang paling benar, orang lain yang salah. Saat kita berada di adijasa, ya saudara, melayat, keluarga duka. Dan biasanya itu kalau orang Kristen itu biasanya ada ibadah penghiburan. Ya, pendetanya atau hamba Tuhannya yang bertugas, hampir kalau saudara lihat, dia tidak pernah bicara mengenai berapa banyak harta almarhum atau almarhumah ini yang dia punya, rumahnya berapa, tanahnya berapa. Hampir dikatakan tidak ada yang mengatakan itu. Yang dikatakan oleh para hamba Tuhan ketika dia memberikan sebuah testimoninya adalah seberapa besar kasih daripada almarhumah ini yang bisa memberikan dampak kepada orang-orang sekitarnya. Bagaimana almarhum ini mengasihi keluarganya, mengasihi teman-temannya, dia rela berkorban ini, itu semua yang diceritakan. Bukan prestasinya, gelarnya, bukan hartanya, bukan. Karena itulah yang terpenting yang tinggal di dalam diri setiap manusia. Ukurannya adalah kasih. Itulah yang akan dikenang oleh manusia. Kasih, bukan yang lain. Kelak setiap kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita terhadap sesama. Mulailah mengasihi orang lain dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Memberi perhatian kepada orang lain, memberi empati kepada teman atau saudara yang sedang dalam kesusahan. Dan juga memberikan sebagian daripada uang saudara untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya karena kasih itu adalah ukuran hidup kita, maka itu harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Karena kasih itu adalah investasi yang kekal. Ya. Dan bentuk ekspresi kasih yang terbaik dari seseorang adalah waktu yang diberikan darinya. Ya. Karena kasih itu adalah investasi, maka sesuatu yang paling berharga untuk diinvestasikan di dalam kasih itu adalah waktu. Bukan yang lain. Kenapa? Karena semakin banyak waktu diberikan kepada seseorang, menunjukkan semakin berharganya orang itu. Kalau orang itu tidak memandang orang lain itu berharga, dia tidak akan repot-repot untuk menyediakan waktunya, menyediakan telinganya. Dia anggap cuek, orang nggak penting, pupuk bawang nggak perlu tak dengarkan.
Waktuku lebih berharga untuk mengurusi yang lain. Aku tidak penting ngurusi kamu. Tetapi ketika kita mau menginvestasikan waktu kita, waktu adalah currency yang paling berharga untuk setiap manusia. Kenapa? Karena seberapapun manusia itu berusaha, seberapapun manusia itu kaya, punya uang, dia tidak bisa menambah waktu. Setiap kita dikasih 24 jam sehari, tidak kurang dan tidak lebih. Artinya ketika kita memberikan waktu kita yang paling berharga itu kepada orang lain, artinya kita memberikan sesuatu hidup kita yang tidak bisa kita ambil kembali. Itu adalah investasi yang paling berharga dan investasi kekal. Waktu kita adalah hidup kita. Karena hidup kita berikan kepada orang lain. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Karena kasih yang diberikan itu tidak pernah sia-sia, tetapi punya dampak sampai kekekalan. Saya diberi kesempatan melayani di School of Healing, yaitu pelayanan pemulihan. Di dalam pelayanan itu adalah kita diajari untuk memberikan empati, mendengarkan pergumulan daripada saudara-saudara kita, bagaimana mereka menghadapi tantangan di dalam kehidupan mereka karena trauma, luka di masa lalu, atau karena hal yang lain. Yang kita lakukan adalah kita meminta, berdoa kepada Tuhan untuk kita bisa menolong mereka, bukan dengan kepintaran kita, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan cara kita mendengarkan. Kita menyediakan waktu. Bahkan ada seorang yang sampai rela, sampai tidak tidur, hanya untuk mendengarkan. Di situ kita belajar memberikan empati. Agar orang yang mengalami luka ini, mengalami trauma ini bisa mendapatkan sebuah pengharapan, sebuah kesembuhan dan kemerdekaan di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang kita berikan yang paling berharga adalah waktu, bukan yang lain. Oleh sebab itu mari kita jadikan kasih sebagai gaya hidup kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah sebagai murid Kristus. Saya bisa minta naik ke atas. Kenapa kasih yang tadi saya katakan itu sangat penting? Tadi saya katakan karena dasarnya adalah Tuhan kita adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Dan ia tunjukkan kasih itu secara nyata kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini saudara pasti sudah tahu, sudah hafal dengan ayat ini. Yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anak satu-satunya yang dikasihi diberikan bagi kita. Siapa kita? Orang berdosa. Yang seharusnya orang berdosa itu tempatnya di dalam kebinasaan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Yesus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Ia menanggung segala penderitaan dengan tubuh yang hancur. Dan darah yang tercurah sampai habis dalam setiap tetes terakhirnya. Untuk saudara dan saya dan semua orang yang ada di dunia ini. Tujuannya satu, untuk supaya kita ini selamat dengan percaya kepadanya.
Yang membuat itu semua adalah karena kasih-Nya, bukan yang lain. Bukan karena prestasi kita, bukan karena kita keluar dari keluarga yang tertentu, terhormat, bukan. Dia tidak melihat itu. Yang dia melihat adalah kasih. Itu adalah sesuatu yang paling berharga. Yang juga dia mau ketika kita sudah berada di dalam kasih-Nya yang sudah ditebus oleh-Nya. Kita pun juga bisa melakukan hal yang sama, mengasihi sesama kita. Kenapa dia mengatakan begitu? Sulit, Pak. Tidak sulit. Karena apa? Karena dia pasti dalam memberikan sebuah kekuatan, penolong untuk kita melakukannya. Yaitu namanya Roh Kudus. Roma 5 ayat 25 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Setiap kita orang percaya di dalam Yesus Kristus, saat itu juga Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kasih Allah telah diberikan kepada kita. Kitalah yang akan menyalurkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya nanti Tuhan akan bertanya kepada setiap kita, apakah engkau sudah belajar mengasihi? Tidak ada kata terlambat, saudara. Saat ini adalah saat waktu yang terbaik untuk mulai kita belajar mengasihi sesama kita. Mulai dengan doakan orang yang membencimu. Ampuni orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Minta ampun apabila engkau melakukan kesalahan kepada orang lain. Kalau bisa temui orang itu dan menyelesaikan permasalahan saudara. Berempati kepada kesusahan orang lain. Berikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan mau kita mulai melangkah. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih kepada sesama. Mari saudara berdiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau sangat memandang penting hal ini, yaitu kasih. Untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukannya. Untuk kami menjadi saluran kasih kepada orang-orang sekitar kami dimanapun kami berada. Karena Kau Yesus yang kasih itu ada di dalam diri kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami selama ini kami masih ngotot, masih mau menang sendiri. Kami masih mau menyimpan kesalahan orang lain. Ampuni kami. Minta pertolongan-Mu untuk kami mau melangkah di dalam kasih mulai hari ini. Angkat dua tangan saudara, kita akan akhiri ibadah di dalam berkat Tuhan. Pulanglah di dalam kasih Tuhan. Pulanglah di dalam kemurahan-Nya, di dalam anugerah-Nya yang limpah dengan kasih-Nya, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus di dalam diri setiap engkau. Yang akan menuntunmu, yang akan menolongmu, yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Mulai hari ini sampai kedatangannya Yesus yang kedua kali. Semua yang sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga.
Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA akan mengadakan baptisan dalam ibadah minggu pada tanggal 14 September. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, ikutilah kelas baptisan pada hari Minggu 7 September pukul 1 siang dan ambillah langkah berikutnya dalam perjalanan Anda bersama dengan Tuhan. ICA Men Mission Trip Halmahera akan diadakan pada 15-19 September. Acara ini khusus untuk pria dengan biaya sebesar 5.500.000. Batas waktu pendaftaran adalah Minggu 31 Agustus. Jadi daftarkan diri Anda hari ini dan mari kita bangun gedung nomor 96. ICA West Worship Team membuka audisi untuk pemusik dan vokalis di hari Sabtu tanggal 20 September. Kunjungi link ini untuk info lebih lanjut. Kami hanya mengadakan 2 audisi setiap tahunnya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. ICA, kita akan berdoa puasa selama 8 hari dari tanggal 19 hingga 26 September. Kita akan berkumpul setiap malam, kecuali hari Minggu untuk berdoa bersama. Ajaklah Go Group keluarga dan teman Anda untuk berpuasa dan berdoa bersama ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.